Permintaan kita semua akhirnya dikabulin guys. Bahkan hal-hal yang kita nggak minta pun dikabulin juga sama Apple. Setelah bertahun-tahun ngerilis smartphone seri baru yang update-nya tuh nggak beda-beda amat, Apple akhirnya ngeluarin update gede sekaligus. Dan semuanya itu diumumin di Worldwide Developer Conference atau di WWDC 2024 yang diadain baru-baru ini. Dan buat lo, para pengguna produk Apple, lo wajib banget nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, subscribe dulu ke channel Aiko sekarang juga, supaya lo nggak ketinggalan berita dan konten soal AI lainnya. Ini sih jadi berita yang paling gila ya di WWDC kemarin. Apple nunjukin komitmennya buat perkembangan teknologi karena mereka bakal mengintegrasikan artificial intelligence ke produk-produk mereka ke depannya. iPhone, Mac, sampai iPad lo bisa ngelakuin hal-hal yang gila nantinya. Dan semuanya itu adalah update yang mereka janjiin lewat Apple Intelligence. Jadi, Apple Intelligence itu sebenarnya bukan aplikasi atau produk. Apple Intelligence itu adalah suatu sistem yang jadi bagian dari seluruh ekosistem produk Apple yang bakal lo gunain. Ini tuh sebenarnya mirip sama asisten AI-nya Microsoft yang namanya Copilot. Tapi bedanya lo nggak perlu bayar lebih buat menggunakan aksesnya. Pertama, Apple bakal kasih upgrade gede-gedean ke Siri dengan AI yang jauh lebih canggih. Siri, yang biasanya kita kenal sebagai asisten digital, bakal semakin pintar dan bisa ngobrol kayak manusia beneran. Ini berarti Siri itu nggak cuma bisa menjawab perintah standar, tapi juga bisa paham konteks dari apa yang bakal kita omongin. Simpelnya nih, Siri itu bakal jadi kayak pacar lo yang peka sama apa yang lo mau. Misalnya, kalau kita tanya tentang cuaca sambil buka aplikasi kalender, Siri itu bisa langsung ngerti kalau kita mau tahu cuaca buat rencana acara yang ada di kalender lo. Apple juga nggak main-main nih sama fiturnya. Mereka bakal gunain Large Language Model atau LLM yang biasa digunain di teknologi chatbot kayak ChatGPT. Nah, dengan LLM ini, Siri itu bisa memproses data dan informasi dalam jumlah yang sangat besar untuk menghasilkan respon yang jauh lebih tepat, akurat, dan relevan. Plus, Siri juga bakal di-upgrade buat bisa melakukan tugas-tugas dengan lebih kompleks. Contohnya nih, Siri itu bisa ngatur dokumen, ngedit foto, bahkan bisa ngerangkum artikel cuma dengan perintah suara aja. Apple juga ngejanjiin kalau update ini tuh bakal bikin interaksi pengguna dengan Siri jadi lebih alami. Pilihan suara Siri yang lebih beragam dan kemampuan buat artikulasi kata-kata juga bagian dari update ini. Intinya nih, Siri yang baru ini tuh bakal lebih mirip temen ngobrol yang ngerti kita banget. Apple juga bilang nih kalau ChatGPT 4o, model terbaru dari ChatGPT, nandain kemajuan besar dalam teknologi AI. Model ini tuh dirancang untuk ngasih respons yang lebih cepat, terutama dalam voice mode. Selain itu, dia juga punya pemahaman yang lebih mendalam tentang gambar yang di-share oleh pengguna lainnya. Fitur-fitur canggih dari ChatGPT 4o itu termasuk analisis data dan penciptaan grafik, dan juga kemampuan buat berinteraksi sama file yang kita upload. Dan semuanya ini bisa lo gunain secara gratis di dalam ekosistem Apple ke depannya. WWDC juga bawa kejutan nih buat para penggemar emoji, buat kita yang suka ngedit-ngedit foto. Karena ada dua fitur baru yang gak kalah gilanya, yaitu Genmoji dan Image Playground. Genmoji ini adalah fitur revolusioner dari Apple yang bisa ngasilin emoji yang bisa kita custom secara otomatis. Lu gak perlu lagi pusing-pusing nih buat cari emoji yang pas di momen tertentu. Karena dengan fitur Genmoji, ini tuh bisa bikin emoji yang sesuai dengan kebutuhan kita secara real time. Tinggal ketik emoji apa yang lo mau bikin dan AI-nya tuh bakal secara otomatis bikinin kita beberapa opsi yang bisa kita pakai. Bahkan request-request aneh nih kayak T-Rex yang berselancar atau tupai yang nge-DJ, semuanya tuh bisa dibikin. Sementara itu ada yang namanya Image Playground. Ini tuh bakal jadi mainan baru buat kita yang suka berkreasi dengan gambar. Semua fitur ini tuh bakal tersedia di iOS 18 dan berdiri sebagai aplikasi independen. Kita bisa mengubah kombinasi atau bahkan nyiptain gambar baru berkat adanya update AI yang canggih. Apple juga menyediakan API buat para developer, jadi mereka tuh bisa mengintegrasikan kemampuan itu di aplikasi mereka sendiri. Di WWDC 2024, Apple tuh benar-benar upgrade aplikasi Notes, apps mereka dengan nambahin satu fitur yang namanya tuh Math Notes. Jadi ini tuh bukan cuma soal catat-catat biasa ya, tapi sekarang ini tuh bisa ngebantu kita buat mengerjakan soal matematika yang kompleks. Bayangin kita nulis persamaan atau soal matematika di notes kita, terus bisa langsung dihitung dan diplot grafiknya kayak gini. Gimana? Gila banget gak sih? Ini tuh semua berkat AI yang dikembangkan oleh Apple. Jadi kerjaan rumus-rumus yang ribet tuh bisa jadi jauh lebih gampang. Apalagi buat yang sering pusing hitung tugas atau project, fitur itu bisa jadi penyelamat. Selain itu, integrasi ini juga mungkin bakal nyambung ke apps kalkulator yang udah ada. Jadi semua fitur matematika yang ada di sini tuh ada di satu tempat. Update ini jadi bagian dari usaha Apple buat bikin semua apps mereka tuh jadi lebih pintar dan berguna buat kegiatan kita sehari-hari. Selain itu ada juga
AI yang namanya tuh Writing Pulse, yang bisa jadi asisten lo buat nulis. Dengan kemampuan berbahasa yang udah advance banget, lo bisa bikin rangkuman dari pelajaran cuma dalam waktu sekejap dan bisa ngerangkum percakapan di grup message juga. Nggak cuma itu aja, Writing Pulse ini juga punya fitur di mana AI ini tuh bisa ngefilter notifikasi mana yang penting dan mana yang nggak penting. Lu bisa ngecek fakta dari suatu kalimat dengan AI ini dan bisa bikin versi pendek dari satu paragraf dengan satu klik aja. Dan hebatnya lagi, Writing Tools ini bisa bekerja di aplikasi manapun, bahkan di aplikasi pihak ketiga. Apple bakal ngasih kita fitur-fitur AI yang canggih di berbagai aplikasi di iOS 18. AI itu bakal jadi lebih ambil bagian di aplikasi kayak Messages dan Photos dan bikin pengalaman user tuh jadi lebih personal. Bayangin aja nih, di aplikasi Messages, AI-nya tuh bisa bantu kita buat tentuin jawaban yang pas atau bahkan bisa nulis jawaban otomatis dari konteks percakapan. Ini tuh bukan cuma praktis tapi juga bisa ngehemat waktu kita. Di aplikasi Photos, AI-nya tuh bakal ngasih akses yang lebih gampang buat pencarian gambar yang lebih spesifik. Misalnya nih, kita bisa cari foto berdasarkan aktivitas tertentu yang dilakukan sama seseorang di dalam foto itu, kayak misalnya main basket atau masak. Fitur ini tuh pasti berguna banget buat ngefilter ribuan foto yang biasanya kita simpen di galeri foto kita di iPhone. Fitur AI ini juga bakal dimasukin ke aplikasi kayak Pages dan Keynote, di mana AI-nya tuh bisa ngebantu buat auto summarization dan auto completion. Jadi kalau kita lagi ngetik dokumen atau presentasi, AI-nya tuh bisa secara otomatis ngebantu menyelesaikan kalimat atau bahkan ngerangkum paragraf-paragraf yang penting. Dengan semua update ini, interaksi kita sama aplikasi di iPhone atau iPad atau di MacBook kita jadi lebih cepat dan lebih efisien. Oh iya, bahkan nih ada satu fitur dimana kalau lu ditelepon, lu tuh tinggal ngangguk biar iPhone lu yang angkat teleponnya. Atau kalau lu mau decline, lu tinggal gelengin kepala lu aja. Mungkin banyak banget yang nanya nih, kok bisa sih produk-produk Apple kita nantinya bisa ngelakuin hal-hal gila yang gue sebutin tadi. Nah, fitur yang tadi udah gue sebutin itu bisa terjadi karena Apple tuh udah ngumumin kerjasamanya dengan OpenAI. Yang artinya ChatGPT tuh bakal jadi peran penting buat nambahin fitur baru ke Siri dan iOS 18. Jadi bisa dibilang itu bukan cuman upgrade kecil, tapi ini benar-benar perubahan besar di cara sistem Apple bekerja. Dan katanya nih ChatGPT ini bakal jalan di perangkat kita langsung, alias on device. Jadi masalah privasi dan sistemnya tuh bisa jauh lebih terkontrol. Nah, buat lo yang pengen gunain AI-nya Apple atau Apple Intelligence, fitur ini tuh cuma available di iPhone 15 Pro dan 15 Pro Max dan iPad atau MacBook yang punya chip seri M1 atau di atasnya. Dan satu lagi nih, Apple Intelligence juga baru bisa digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi lo harus set default bahasanya ke dalam bahasa Inggris. Nah, di balik semua berita yang gila ini, ada satu pihak yang kayaknya nggak setuju nih kalau Apple tuh kerjasama dengan OpenAI. Yes, Elon Musk, CEO dari Tesla. Dia tuh ngancam nih, mau nge-ban semua Apple produk dari semua company-nya pas tahu kalau OpenAI itu jadi partnernya Apple. Dia mikir kolaborasi ini tuh bisa melanggar semua aturan keamanan dan privasi data. Dan dia menganggap kalau kerjasama ini tuh absurd banget. Kalau Apple nggak cukup canggih buat bikin AI-nya sendiri, kenapa dia bisa yakinin semua orang kalau OpenAI tuh bisa ngelindungin data pribadi jutaan orang? Dan yang lebih ekstrim lagi, dia berencana buat ngecekin semua smartphone dari pengunjung perusahaannya. Nah, gimana menurut lo? Apakah Elon Musk ini lebay atau emang dia logis? Coba kalian komen di bawah ya. Oke, pokoknya WWDC 2024 bisa dibilang sebagai salah satu event AI tergila dan terbesar yang ada di tahun ini. Banyak banget update canggih yang bisa bikin hidup kita tuh jadi lebih gampang. Makanya nih, sebagai orang yang hidup di era AI, kita nggak boleh ketinggalan sama berita-berita kayak gini. Dan supaya lo nggak ketinggalan, gue saranin supaya lo tuh join Aiko Community sekarang juga. Aiko adalah komunitas AI terbesar di Indonesia yang bisa jadi tempat lo buat belajar dan mendalami hal-hal yang berbau AI. Di sini lo bisa curhat, sharing, dan belajar penggunaan AI bareng sama user lain dan expert di bidang AI. Aiko itu sering banget bikin acara loh. Ada offline, online, roadshow, weekly activities, dan masih banyak lagi. Jadi buat kalian yang belum tergabung, langsung aja cek link di description buat gabung ke komunitas Aiko sekarang juga.